Putri Kemarau. Pada zaman dahulu kala, tempatnya di wilayah Sumatera Selatan, terdapat Putri Kemarau. Nama asli putri tersebut adalah Putri Jelitani. Dia disebut Putri Kemarau karena lahir pada musim kemarau. Sayangnya, ibundanya sudah meninggal dunia, sehingga dia menjadi putri sematawayang sang raja. Raja tersebut adalah raja yang bijaksana. Di negeri yang dipimpinnya begitu tentram dan makmur. Namun, pada suatu ketika, negeri tersebut dilanda musim kemarau yang begitu panjang. Terus permaisuri, terus, ayo! Raja, putrimu sudah lahir. Hai rakyatku, kuperkenalkan penerus tahtaku yang bernama Putri Jelitani. Hidup Putri Jelitani! Hidup! 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 Beberapa hari setelah kelahiran putri, permaisuri jatuh sakit. Ya permaisuri sakit, keadaan kerajaan kita menjadi terasa hampa. Benar kata kamu, bahkan ini raja sering murung. Benar sekali katamu, tapi apa yang bisa kita lakukan? Tabib dari seluruh negeri tidak bisa mengobati sang permaisuri. Dinda jangan pernah menyerah melawan penyakit ini. Kakanda, tolong jaga putri kita. Baik Dinda. Dinda, tidak Dinda. Berduka cita ya Raja? Iya Raja. Bagaimana ini? Apakah kita sudah mengamati kondisi beberapa bulan ini? Iya, negara ini begitu menyedihkan. Benar, akibat musim kemarau ini para warga kesusahan akibat kekurangan air. Jika kalian pikir sebaiknya kita menghadapi raja saja agar beliau yang mengatasi masalah ini. Iya juga, bagus sih. Ayo. Kalian hendak mana? Kami hendak menghadap ke raja untuk meminta solusi mengenai kekeringan ini. Apakah kamu mau ikut? Ya, aku mau ikut. Ayo. Mereka berjalan ke istana. Tibanya di istana, mereka bertemu dengan prajurit dan sang raja. Ada perihal apa kalian datang kemari? Mohon maaf atas kedatangan kami. Kami kemari ialah untuk memohon kepada Baginda supaya bisa menangani masalah kemarau yang sedang melanda di negeri ini. Baiklah, sebenarnya saya juga memikirkan tentang masalah ini. Siang ini saya juga mengundang beberapa peramal untuk datang ke istana untuk menjelaskan masalah ini. Baiklah Baginda, kami akan menunggu kabar baik dari Paduka. Kalau begitu kami mohon undur diri. Pada siang harinya, para peramal yang telah diundang oleh raja datang ke istana.
Mohon maaf Baginda Raja, ada apa gerangan Baginda memanggil hamba kemari? Saya mengundang engkau untuk menyelesaikan masalah kekeringan di negeri ini. Beribu-ribu maaf Baginda, hamba tidak dapat menemukan solusi atas masalah ini. Lalu siapakah yang dapat menyelesaikan masalah ini? Begitu kasihannya rakyatku, mereka sangat menderita. Mohon maaf atas keterbatasan kemampuan Anda. Baiklah, kamu boleh kembali. Kalau begitu saya pamit untuk undur diri. Para peramal meninggalkan kerajaan. Sementara itu, raja dan para prajurit berkumpul di ruang pertemuan. Aku merasa begitu bersalah kepada rakyatku. Aku tidak mampu menyelesaikan masalah mereka. Saya telah mendengar kabar tentang seorang peramal yang sangat amat berkuasa. Peramal itu berada sangat jauh dari kerajaan. Benarkah? Aku harap ia dapat menyelesaikan masalah ini. Segera siapkan kereta. Aku akan pergi ke sana. Baik, Baginda. Raja segera bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Setelah itu, seluruh keluarga kerajaan berkumpul. Wahai anakku, ayah akan pergi dari desa ini untuk menemui peramal yang jauh dari desa ini. Selama ayah pergi, ayah percaya akan kerja kerajaan ini kepadamu. Baiklah ayah, aku akan melaksanakannya. Raja segera berangkat dan meninggalkan kerajaan. Setelah beberapa lama, raja pun tiba di kediaman peramal yang dituju. Sewaktu kehormatan bagi saya Baginda telah jauh-jauh datang kemari. Wahai peramal, negeri saya telah dilandai oleh musim kemarau dan rakyatku sangat menderita. Aku tidak tahu cara mengatasinya. Tolonglah aku agar dapat mengatasinya. Ada petunjuk yang akan membawa masalah ini tersebut keluar dari negeri Paduka. Petunjuk tersebut akan segera muncul di mimpi sang putri. Baiklah peramal, aku akan menanyakan kepada putriku segera. Terima kasih peramal. Terima kasih kembali Baginda. Rumah peramal. Setelah sampai di kerajaannya, raja kemudian menemui putrinya. Wahai putriku, ayah sudah menemui peramal yang ayah ceritakan di tempo hari. Kata peramal tersebut petunjuk dari masalah ada di dalam mimpimu. Mohon maaf ayah, aku belum mengalami mimpi tersebut. Akan tetapi, alangkah baiknya jika masalah kekeringan ini kita serahkan saja pada Tuhan. Benar katamu anakku, ayah sudah sadar apa yang ayah harus lakukan. Malam pun tiba. Sang putri tertidur di kamar pribadinya. Saat tidurnya, ia mendapati bermimpi dengan sang ibunda. Wahai putriku, apa yang sedang dialami oleh negeri ini akan segera berakhir jika ada seorang gadis yang bersedia berkorban dan siap untuk menguburkan dirinya ke dalam laut. Putri segera bangun dari tidurnya. Raja juga masuk ke dalam kamar putri kemarau untuk menenangkannya. Ada apa putriku? Ayah,
aku mendapatkan mimpi. Di dalam mimpi tersebut, aku bertemu dengan ibunda. Ibunda mengatakan kesulitan yang dialami oleh negeri ini akan segera berakhir apabila ada seorang gadis sedia mau mengorbankan dirinya dan mau menceburkan dirinya ke dalam laut. Kalau memang begitu, mari kita memberikan pengumuman kepada rakyat tentang hal ini. Saya juga akan mengadakan sayembara untuk menemukan gadis yang rela berkorban untuk negeri ini. Wahai rakyatku, adakah dari kalian yang bersedia untuk melaksanakan amanah ini? Siapa yang bersedia? Mohon maaf ayah, saya rela mengorbankan diri demi seluruh rakyat di desa ini. Jangan anakku, engkaulah satu-satunya keluarga dan penerus yang kumiliki. Tidak ayah, sebaiknya saya yang menjadi korban demi rakyat ini. Mungkin ini adalah takdir saya. Baiklah putriku, jika memang begitu tekadmu, mari kita pergi. Suasana pun berubah menjadi tegang. Saat waktunya tiba, raja dan putri serta rakyat sudah berada di tepi kolam keramat. Anakku, apakah engkau yakin dengan semua ini? Saya yakin ayah. Maafkan kesalahan-kesalahan saya. Kemudian putri segera menceburkan dirinya ke kolam keramat. Tibanya di istana, raja pun duduk di tengah singgasananya. Tiba-tiba raja mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya kembali ke kolam keramat untuk menemui putrinya. Setelah itu raja pun mengumpulkan rakyatnya untuk kembali ke tepi kolam keramat. Ayo rakyatku, kita kembali ke kolam keramat. Paduka Raja. Pengawal, cepat bawa putriku kemari. Raja sangat bersukacita dan rombongan itu kembali ke istana. Masalah sudah terselesaikan dan beberapa tahun kemudian Putri Kemarau menjadi ratu yang menggantikan ayahnya. Ia memerintahkan dengan bijaksana sehingga rakyatnya bisa hidup dengan tentram dan makmur. Cerita rakyat Putri Kemarau dari Sumatera Selatan mengajarkan bahwa kita harus memiliki hati yang baik, peduli terhadap orang lain, serta rela berkorban demi kepentingan bersama, serta selalu hidup rukun dan bersyukur agar tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera.